Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta di Silver Creek yang menemukan kedamaian sejati setelah melalui perjalanan panjang pencarian kebenaran dan penghapusan beban spiritual. Ingatlah bahwa setiap langkah menuju kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan karunia yang berlipat ganda, seperti dalam kisah ini di mana keajaiban air Zam-Zam menjadi titik awal perubahan besar. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah like dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, karena Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Bernard Ashford adalah seorang pemimpin gereja yang dikenal bijaksana dan dihormati oleh seluruh komunitas kecil Silver Creek, di mana ia memimpin pelayanan dengan penuh semangat dan dedikasi. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa panjang di ruang pribadinya, memohon hikmat dari Tuhan untuk melayani jemaatnya dengan baik. Ia sering mengunjungi rumah-rumah jemaatnya untuk memberikan dukungan spiritual, terutama kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup. Namun, di balik semua itu, Bernard sering merasa ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan, meskipun ia telah berusaha mengabaikannya. Dalam khotbahnya, Bernard selalu menekankan kasih dan pengampunan, menarik banyak orang untuk datang dan mendengarkan pesan-pesan damainya. Di rumah, Bernard adalah sosok yang sederhana. Ia menghabiskan waktu membaca Alkitab dan buku-buku teologi untuk memperdalam pengetahuannya. Ia sering merasa terganggu oleh mimpi-mimpi aneh yang samar-samar memberinya perasaan kehilangan, meskipun ia tidak pernah membahasnya dengan orang lain. Bernard selalu berusaha menunjukkan kebahagiaan di depan jemaatnya, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang ia rasa seperti tembok yang menghalangi hubungan sejatinya dengan Tuhan. Jemaat gereja memandang Bernard sebagai tokoh panutan yang tak tergoyahkan, tanpa mengetahui keresahan yang diam-diam ia simpan. Hari-harinya berjalan dalam rutinitas yang sama, hingga sebuah acara antaragama yang akan datang mengubah seluruh hidupnya. Di Silver Creek, komunitas lintas agama menyelenggarakan acara dialog antaragama yang mengundang tokoh dari berbagai kepercayaan untuk berbicara tentang nilai-nilai universal. Pendeta Bernard diminta menjadi tuan rumah acara ini, dan ia menyambut tugas itu dengan semangat, meskipun ia tidak terlalu mengenal para pembicara dari agama lain. Salah satu pembicara adalah Imam Malik, seorang tokoh muslim yang datang dari kota besar untuk memperkenalkan Islam kepada peserta. Ketika Imam Malik mulai berbicara, Bernard merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan ketenangan yang aneh dalam setiap kata yang diucapkan oleh sang imam. Salah satu hal yang menarik perhatian Bernard adalah penjelasan tentang air Zam-Zam, yang dikatakan memiliki keajaiban spiritual dan fisik. Imam Malik menggambarkan air Zam-Zam sebagai lambang kemurnian dan berkah yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, membuat Bernard merasa ada hubungan misterius antara dirinya dan air itu. Bernard, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal di luar kepercayaannya, mulai merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang air tersebut. Setelah sesi berlangsung, Bernard memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Imam Malik, berharap mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Imam Malik dengan ramah menjelaskan sejarah air Zam-Zam dan bagaimana ia menjadi bagian penting dalam ibadah umat muslim. Pembicaraan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Bernard, meskipun ia belum memahami sepenuhnya mengapa ia merasa begitu tertarik. Malam setelah pertemuan antaragama, Bernard mengalami mimpi yang tidak biasa, penuh dengan simbolisme yang membingungkan namun menenangkan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di tengah padang pasir yang luas, di mana ia merasa kehausan luar biasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah sumber air muncul di kejauhan, memancarkan cahaya yang terang dan menyejukkan hati. Suara lembut memanggil namanya, mengarahkan Bernard untuk mendekati sumber air itu, meskipun ia merasa ragu dan takut. Saat ia mendekat, ia melihat tulisan di atas sumber air itu, tetapi ia tidak bisa membaca apa yang tertulis. Meskipun hatinya merasa tenang, Bernard terbangun dengan perasaan campur aduk antara damai dan gelisah, membuatnya bertanya-tanya apakah mimpi itu adalah pesan dari Tuhan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi bayangan cahaya dan air dalam mimpinya terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Rasa haus yang ia alami dalam mimpi terasa begitu nyata, sehingga ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan untuk memuaskan dahaga spiritualnya. Bernard mulai membuka buku-buku teologi yang jarang ia baca sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka memberi jawaban atas apa yang ia alami. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Imam Malik sekali lagi, berharap mendapat petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang ia cari. Setelah pertemuannya dengan Imam Malik, Bernard merasakan dorongan yang kuat untuk memahami lebih banyak tentang Islam, meskipun ia tahu bahwa hal ini mungkin bertentangan dengan keyakinannya sendiri.
Ia mulai menghabiskan waktu di perpustakaan lokal, mencari buku-buku dan artikel yang membahas tentang sejarah dan ajaran Islam, termasuk keajaiban air Zam-Zam. Dalam salah satu bacaan, Bernard menemukan penjelasan tentang bagaimana air Zam-Zam telah menjadi sumber inspirasi spiritual bagi jutaan orang sepanjang sejarah. Informasi itu membuat Bernard merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan penuh makna tentang air tersebut, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketertarikannya terhadap Islam semakin dalam ketika ia membaca tentang konsep tauhid, yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara. Bernard mulai menyadari bahwa Islam menawarkan pendekatan yang sederhana namun mendalam terhadap spiritualitas, berbeda dengan apa yang ia ketahui sebelumnya. Dalam setiap artikel yang ia baca, ia merasa menemukan potongan-potongan kebenaran yang menyatukan kepingan teka-teki dalam pikirannya. Namun, ia tetap merasa bimbang, takut bahwa penyelidikan ini akan menggoyahkan posisinya sebagai pemimpin gereja yang dihormati. Bernard tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya, dan ia tahu bahwa ia perlu berbicara lebih banyak dengan Imam Malik untuk mendapatkan jawaban langsung. Dengan penuh tekad, Bernard memutuskan untuk mengundang Imam Malik ke rumahnya, berharap dapat menggali lebih banyak tentang ajaran Islam dan makna air Zam-Zam. Dalam suasana yang tenang, Bernard menyambut Imam Malik di ruang tamu rumahnya, di mana keduanya duduk berhadapan dengan secangkir teh di antara mereka. Bernard membuka percakapan dengan jujur, mengungkapkan keresahan dan rasa penasaran yang telah mengganggunya sejak pertemuan mereka sebelumnya. Imam Malik mendengarkan dengan sabar, lalu mulai menjelaskan konsep kesucian dalam Islam, menekankan pentingnya kebersihan hati dan niat yang tulus. Ia menggambarkan air Zam-Zam sebagai simbol kesucian dan pengingat akan mukjizat Tuhan, sesuatu yang dirancang untuk memperkuat iman dan mendekatkan manusia kepadanya. Imam Malik juga menjelaskan bahwa hubungan dengan Tuhan dalam Islam didasarkan pada tauhid, yang menempatkan manusia langsung di hadapan Sang Pencipta tanpa perantara. Kata-kata Malik menyentuh hati Bernard, membuatnya merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Namun, Bernard tetap dihantui keraguan, takut bahwa menerima ajaran ini berarti mengkhianati iman dan komunitas yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun. Imam Malik tidak memaksa Bernard untuk menerima apapun, tetapi ia mengajak Bernard untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Sebelum pergi, Imam Malik memberikan sebuah buku kecil tentang makna doa dalam Islam, berharap itu bisa membantu Bernard memahami lebih banyak. Setelah pertemuan itu, Bernard merasa sedikit lebih tenang, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak hal yang masih perlu ia selesaikan. Semakin Bernard mendekat pada Islam, ia mulai mengalami gangguan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika atau pengalaman sebelumnya. Pada malam-malam tertentu, ia merasakan sesak di dadanya, seperti ada beban berat yang menghimpitnya, membuatnya sulit untuk tidur. Ia juga sering mendengar bisikan aneh saat ia berdoa di gereja, suara yang mengganggunya dengan kata-kata yang tidak ia mengerti. Keadaan ini membuat Bernard merasa gelisah dan lelah, tetapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus bercerita tentang apa yang ia alami. Ketika ia bertemu lagi dengan Imam Malik, ia menceritakan semua gangguan tersebut, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Imam Malik mendengarkan dengan tenang, lalu menyebutkan kemungkinan bahwa Bernard mungkin memiliki jin yang menempel pada dirinya, sesuatu yang sering terjadi pada orang-orang tertentu. Malik menjelaskan bahwa jin bisa menjadi penghalang bagi seseorang yang sedang mencari kebenaran, terutama jika mereka merasa posisinya terancam. Bernard merasa terkejut mendengar hal ini, tetapi ia juga merasa bahwa penjelasan ini masuk akal berdasarkan apa yang ia alami. Imam Malik menyarankan Bernard untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca ayat-ayat tertentu dan, jika ia bersedia, menggunakan air Zam-Zam sebagai bagian dari proses penyucian. Bernard merasa semakin bingung tetapi juga terdorong untuk melanjutkan perjalanan ini, meskipun ia tahu bahwa akan ada lebih banyak tantangan di depannya. Setelah mengalami gangguan yang terus-menerus dan perasaan gelisah yang semakin dalam, Bernard akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menemui Imam Malik sekali lagi. Dalam pertemuan itu, Bernard mengungkapkan betapa tertekannya ia akhir-akhir ini, terutama dengan mimpi-mimpi aneh dan bisikan yang menghantuinya saat berdoa. Imam Malik mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menawarkan bantuan dengan menggunakan air Zam-Zam untuk membantu Bernard menemukan kedamaian. Bernard, yang sudah sangat putus asa, meminta Imam Malik untuk memberinya air Zam-Zam dalam jumlah yang cukup untuk membasuh seluruh tubuhnya. Meskipun sedikit terkejut dengan permintaan itu, Imam Malik memahami bahwa Bernard ingin melakukan sesuatu yang signifikan untuk membersihkan dirinya secara spiritual. Bernard mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya memahami kekuatan air Zam-Zam,
tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menjernihkan pikirannya. Imam Malik setuju dan membawa air Zam-Zam, sambil menjelaskan bahwa air ini bukan hanya simbol fisik, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hati, Bernard berharap bahwa proses ini akan membantu mengusir kegelapan yang ia rasakan dan memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika persiapan selesai, Bernard merasakan campuran rasa takut dan harapan yang mendalam, seolah-olah ia berada di ambang sesuatu yang besar. Ia pun bersiap untuk membasuh tubuhnya dengan air Zam-Zam, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam doa yang tulus. Saat tubuh Bernard mulai dibasuh dengan air Zam-Zam oleh Imam Malik, ia merasakan aliran kesejukan yang luar biasa menyentuh setiap pori-porinya. Dalam sekejap, rasa berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang, digantikan oleh perasaan ringan dan damai yang sulit ia jelaskan. Tiba-tiba, Bernard menangis terseduh-seduh tanpa bisa mengendalikan dirinya. Air matanya mengalir deras seperti membuka bendungan yang telah lama tertahan. Tangisannya begitu emosional hingga menarik perhatian beberapa jemaat yang berada di sekitar masjid, membuat mereka terdiam dalam kebingungan. Bernard merasakan seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, sebuah kelegaan yang membuatnya merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak merasa sakit sama sekali, justru sebaliknya, ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti seseorang yang minum air setelah berpuasa berhari-hari. Jemaah yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengira bahwa Bernard mengalami gangguan jiwa karena reaksinya yang dianggap berlebihan. Namun, Imam Malik tetap tenang dan meyakinkan semua orang bahwa apa yang terjadi pada Bernard adalah pengalaman spiritual yang mendalam. Bernard sendiri tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya merasa bersyukur bahwa beban yang selama ini menghantuinya akhirnya hilang. Setelah proses pembasuhan selesai, Bernard merasa seperti orang yang benar-benar baru, dengan hati yang jauh lebih ringan dan damai. Beberapa saat setelah kejadian itu, Bernard duduk bersama Imam Malik untuk menceritakan apa yang baru saja ia rasakan, dengan suara yang masih bergetar penuh emosi. Ia mengungkapkan bahwa ia yakin sesuatu telah keluar dari tubuhnya, sesuatu yang selama ini menghalangi kedamaiannya, dan ia menyebutnya sebagai iblis. Bernard menceritakan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa ada kegelapan yang terus membayangi dirinya, meskipun ia menjalani kehidupan sebagai seorang pendeta. Ia menjelaskan bahwa saat air Zam-Zam membasuh tubuhnya, ia merasakan iblis itu pergi tanpa meninggalkan rasa sakit, melainkan memberikan kedamaian yang luar biasa. Imam Malik mendengarkan dengan bijaksana dan menjelaskan bahwa air Zam-Zam, atas izin Tuhan, bisa menjadi sarana untuk menyucikan hati dan mengusir pengaruh buruk. Bernard merasa takjub karena ia tidak pernah membayangkan bahwa pengalaman seperti ini bisa terjadi padanya, apalagi melalui sesuatu yang berasal dari agama yang sebelumnya ia anggap asing. Ia mengaku bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. Jemaah yang awalnya ragu mulai mendekati Bernard, bertanya lebih banyak tentang apa yang ia alami, meskipun beberapa tetap skeptis. Bernard menegaskan kepada mereka bahwa apa yang ia alami bukanlah gangguan jiwa atau reaksi yang berlebihan, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang sangat nyata. Ia pun menyadari bahwa ini mungkin adalah awal dari perjalanan barunya menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Berita tentang tangisan terseduh-seduh Bernard saat dibasuh dengan air Zam-Zam menyebar dengan cepat di kalangan jemaat gereja, memicu berbagai reaksi. Sebagian jemaat merasa khawatir bahwa Bernard mungkin mengalami gangguan mental akibat tekanan yang ia hadapi sebagai pemimpin spiritual. Beberapa dari mereka mulai membahas kemungkinan memanggil penasihat gereja dari kota untuk menilai kesehatan emosional Bernard. Namun, ada juga segelintir jemaat yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan menganggap bahwa mungkin ada keajaiban di balik air Zam-Zam. Mereka mulai mencari informasi tentang Islam secara diam-diam, mencoba memahami apa yang membuat Bernard begitu terpengaruh. Di sisi lain, Bernard tetap melanjutkan pelayanan rutinnya, meskipun ia merasa bahwa banyak mata memandangnya dengan kecurigaan. Ia menerima beberapa surat anonim dari jemaat, ada yang menyemangatinya untuk terus maju, tetapi ada juga yang mempertanyakan apakah ia masih layak memimpin gereja. Pertemuan mingguan di gereja mulai diwarnai diskusi tentang kejadian itu, dengan suara-suara yang saling bertentangan mengenai maknanya. Bernard tidak mencoba membela dirinya secara langsung, ia memilih untuk tetap tenang, sambil merenungkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dalam hati, ia menyadari bahwa jemaatnya terpecah, dan ini hanya akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih sulit di masa depan. Dalam keheningan malam, Bernard kembali ke ruang doanya,
tempat yang selama ini menjadi saksi perjuangannya sebagai seorang pendeta. Ia memohon kepada Tuhan dengan suara bergetar, meminta petunjuk tentang jalan mana yang seharusnya ia tempuh dalam hidupnya. Bernard merasa seperti berada di persimpangan besar, di mana satu jalan membawanya pada kehidupan lamanya, dan jalan lainnya menuju sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Perasaan damai yang ia rasakan sejak dibasuh air Zam-Zam terus menghantuinya, memberinya harapan sekaligus kebingungan. Ia mulai membaca Alkitab dengan cara yang berbeda, mencoba menemukan jawaban yang selama ini ia lewatkan, tetapi ia merasa kosong setiap kali membacanya. Dalam hati, ia mengakui bahwa ia merasa lebih dekat dengan Tuhan sejak ia mulai memahami ajaran Islam, meskipun itu adalah sesuatu yang sulit ia terima. Bernard merasa bersalah kepada jemaatnya, yang telah mempercayakan hidup mereka kepadanya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lebih lama lagi. Gangguan yang dulu ia rasakan mulai mereda, tetapi tekanan batin untuk membuat keputusan menjadi semakin kuat. Ia mengingat kata-kata Imam Malik tentang kejujuran terhadap diri sendiri dan bagaimana hanya Tuhan yang bisa memberikan petunjuk sejati. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Bernard akhirnya memutuskan untuk mengikuti hatinya dan menerima apapun konsekuensi dari keputusan yang akan ia buat. Bernard menghabiskan beberapa hari terakhir dalam doa dan refleksi mendalam, mencoba memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada kejujuran dan keyakinan sejati. Akhirnya, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Meskipun ia tahu bahwa ini berarti ia harus melepaskan segalanya, status, posisi, bahkan dukungan dari masyarakatnya. Bernard kemudian menghubungi Imam Malik untuk memberitahu tentang keputusannya dan meminta bimbingan dalam proses syahadat. Imam Malik menyambut kabar itu dengan penuh kebahagiaan, tetapi juga mengingatkan Bernard bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Bernard memutuskan untuk mengumumkan keputusannya kepada jemaatnya di gereja pada pertemuan mingguan yang akan datang. Ia mengirim undangan kepada seluruh jemaat, meminta mereka hadir untuk mendengar pengumuman penting yang akan ia sampaikan. Ketika hari pengumuman tiba, gereja dipenuhi jemaat yang penasaran, dengan suasana yang tegang dan penuh spekulasi. Bernard berdiri di depan mimbar dengan tangan gemetar, tetapi hatinya dipenuhi ketenangan yang tidak biasa, seolah-olah Tuhan memberikan keberanian kepadanya. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan perjalanan spiritualnya, bagaimana ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Akhirnya, Bernard mengungkapkan keputusannya untuk memeluk Islam, membuat jemaat terkejut, dengan reaksi yang beragam memenuhi ruangan.